setiap krisis itu akan melahirkan miliarder baru. Betul. Dan hoki dikocok ulang. Betul. Jadi hari ini podcast yang kayak gini mungkin ketika lagi mulai gitu, jangan berpikir bahwa ilmu kita yang paling bagus. Halo Sobat Home Credit, selamat datang di Home Credit Podcast. Jika sebelumnya Sobat Home Credit banyak melihat web series, hari ini kita ada konten yang berbeda yang menurut saya masih menarik dan memberikan edukasi buat kita semua. Tentunya kita paham topik-topik mengenai investasi dan pada saat ini itu menjadi sebuah hal yang ramai dibicarakan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang investasi. Hari ini saya tidak sendirian, saya Andi Gultom. Saya ditemani oleh narsum yang akan saya kenalkan dan berdiskusi selanjutnya. Halo, Bung Rian. Halo. Yes, Mas Andi. Selamat datang di Home Credit Podcast. Thank you. Kesempatan pertama ya? Iya, thank you nih, boleh diundang sini. Mungkin Mas Rian bisa memperkenalkan diri dulu mengenai profilnya dan juga pengalamannya dalam investasi dari awal. Iya, oke. Buat teman-teman Sobat Home Credit yang ada dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah Ryan Filbert. Saya di Indonesia mungkin lebih banyak dikenal sebagai praktisi pasar modal. Tapi mungkin pertama kali banyak yang mengenal saya dari menulis buku. Saya sudah menulis buku di Indonesia, totalnya ada 18 judul per podcast ini dibuat. 18 judul, dan lalu, itu dicetaknya berulang-ulang ya? Ada yang hanya satu kali cetak, tapi ada ya mostly selalu naik cetak lah. Mungkin karena juga support dari masyarakat Indonesia yang memang mulai sadar mengenai pentingnya untuk mengenal dunia investasi dan keuangan. Seperti itu. Dan saya juga mungkin juga banyak sobat dari Home Credit yang mengenal saya juga sebagai seorang praktisi pasar modal yang mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di tahun 2017 lalu. Ya karena saya sangat support sekali dengan gerakan yang mungkin pernah dengar, namanya adalah gerakan Yuk Nabung Saham. I see. Seperti itu ya. Jadi ya kira-kira itulah perkenalan dari saya. Iya, jadi memang buat Sobat Home Credit semua, teman-teman, hari ini kita memberikan channel ini adalah untuk memberikan edukasi ya, edukasi dan informasi. Kita tidak memberikan saran investasi. Dan Bung Rian dikenal untuk soal ini, Ryan Filbert terkenal bahwa kita memberikan informasi dan edukasi. Please do it your own research. Nah, bisa diceritakan nggak Mas? Saat ini kan banyak peluang investasi ya, apalagi sekarang kan dengan digitalisasi itu menjadi sebuah buzzword yang membuat orang somehow tiba-tiba melihat di sekitarnya ada banyak peluang yang bisa dieksplor. Baik. Jadi kalau saya ditanya begini, saya seperti harus balik ke 17 tahun yang lalu ketika saya pertama kali mengenal dunia investasi. Tepatnya sekitar tahun 2004. Saya ini adalah orang yang sebenarnya paling tidak suka jualan. Jadi kalau saya suruh jualan, saya nggak bisa. Nawarin barang itu, begitu orang itu nggak mau beli, saya rasa boleh ngomong tuh gitu. Karena saya orang yang nggak suka untuk jualan gitu. Nah, dengan adanya internet, dengan adanya dunia digital, yang meskipun zaman dulu dibanding hari ini kan pasti beda ya. Dulu itu kalau jualan via forum. Kalau hari ini kan mungkin sudah ada marketplace gitu ya. Tapi tetap saja dunia digital itu adalah suatu hal yang akrab dengan saya ketika saya pertama kali mulai. Dan ketika saya mendapatkan uang dari hasil jualan online saya, itu sebenarnya adalah saya bingung mau saya kemanain. Dan tentunya akhirnya saya cari yang online lagi. Jadi di era hari ini online-nya sudah beda dari dulu. Kalau kita kenal investasi, dulu itu kalau kita mau buka rekening saham, itu saya ingat banget saya buka rekening saham sudah diomelin pulangnya sama papa saya. Karena papa saya ini kan seniman ya. Saya sebenarnya sarjana seni rupa S1 saya gitu. Udah tebel, pulang diomelin. Dan artinya orang akan tambah ngedown lagi. Tadinya pengen investasi sudah semangat, ngisinya tebal dan susah, abis itu mungkin banyak tolakan. Nah, jadi kalau saya lihat dari dulu dan sekarang, hari ini itu dengan dunia online, dengan dunia digital, itu sebenarnya kita bisa lebih mudah lagi. Kenapa? Satu, mindsetnya. Pertama, ketika kita mulai mengenal investasi apapun yang ada di sekitar kita,
itu kita bisa mengembangkan uang kita tanpa kita perlu repot berpikir A to Z. Contoh, kalau saya berbisnis, saya bilang jangan bisnis saya dagang makanan aja. Kalau dagang makanan yang pertama kita lakukan adalah kita siapin gerobaknya, kita siapin centong nasinya, kita siapin bumbunya, kita siapin karyawannya, kita siapin tempat cuci piringnya, kita siapin mejanya. Coba bayangkan kalau kita mulai bisnis, itu semua harus kita pikirkan dari ujung ke ujung. Investasi itu tidak. Contoh, saya beli saham. Apakah saya perlu tahu bahwa saham A dari bank tersebut, bagaimana cara dia jualan marketingnya, berapa bunganya, bagaimana dia menawarkan ke kliennya, bagaimana proses onboardingnya, bagaimana proses Q&A-nya ketika ada orang tanya, bagaimana proses customer service-nya, kita nggak tahu. Berarti kan sudah melewati banyak hal yang saya sebenarnya nggak suka. Betul. Jadi dengan adanya investasi dan digitalisasi yang masif nih, dan sampai hari ini ada orang yang belum melakukan, di mana dulu saya melakukan dengan segala keterbatasan digital yang ada, menurut saya sayang kalau sampai tidak mulai di era hari ini. Apalagi hari ini kan pilihannya orang dipaksa online loh. Betul. Dipaksa untuk melakukan kegiatan yang tadinya silaturahmi pun berubah menjadi online toh. Artinya kan kita di era yang mau tidak mau berubah. Jadi kalau kita pada hari ini tidak ambil peluang ini, ya akan jauh lebih tertinggal dibandingkan 17 tahun lalu ketika saya memulai. Berarti kalau saya bisa sedikit mensummary, ada push factor yang lebih dari sisi kita melihat opportunity yang ada. Betul. Karena dengan pengalaman Rian sendiri, dulu kan banyak hambatan aja sudah dimulai. Artinya kalau sekarang itu seharusnya secara natural orang menjadi lebih mudah, lebih punya kesadaran dibandingkan dulu. Jadi kita belum bicara soal aspek-aspek yang lain ya. Kita baru bicara adalah opportunity yang ada, sangat layak untuk dieksplor atau dicoba lebih lanjut ya. Nah, kalau balik lagi ke pengalaman Rian dulu. Waktu itu mulai investasi pertama berarti saham. Oke. Jadi pertama kali di umur 18 ketika saya tahun 2004 itu mulai lulus sekolah, saya dagang, saya punya uang. Saya mulai pertama kali seperti orang umumnya, yaitu pergi mendepositokan uang. Oke, paling aman. Iya, karena kan kita selalu ke arah sana ya. Betul. Begitu saya mendepositokan uang 1-2 bulan, yang saya rasa cuma satu, kenapa 0 di depan koma nggak pernah nambah? 0 di belakang koma terus, ini kapan kita kaya nih? Katanya nabung bisa bikin kita kaya. Wah ini nggak benar saya bilang. Mulailah cari, mulai lihat reksadana, mulai lihat saham. Jadi open minded ya? Open. Dan penawaran investasi bodong lainnya lah. kan always selalu itu. Ada. Selalu seperti itu. Kalau dulu kita terkenal namanya hyper yield investment pay. Jadi itu sudah dari dulu. Jadi kalau hari ini ada yang nawarin 2% per malam, dulu juga ada. Itu nggak pernah. Itu juga hilang. Ada yang selebaran kan ya. Betul. Apalagi yang dulu adalah arisan berantai yang tidak jelas. Betul. Adanya di ATM tuh. Saya inget banget gitu. Nah, saya mulai pertama kali itu hampir berbarengan antara reksadana dan saham. Di tahun itu saya mulai untuk reksadana dengan berbagai macam obstacle. Saya ingat banget reksadana yang pertama kali saya beli itu adalah 30 juta rupiah. Dan hari ini 10.000 bos. Dan itu dengan maju mundur, dengan gagah berani datang ke Jalan Jenderal Sudirman karena dulu tidak bisa online, datang isi form berlembar-lembar yang saya tanda tangani dan saya tidak ngerti. Dan begitu sudah terbuka rekeningnya, muncul pertanyaan kedua. Listnya panjang, ada 40-an. Yang mana yang mau dibeli? Berarti datang isi form mau reksadana tapi belum tahu mau reksadana pasar uang, mau reksadana saham, nggak tahu. Campuran nggak tahu. Nggak tahu. Udah dengan nilai yang kaget gitu. Berapa bukanya? Untuk investor kan 30 juta. 30 juta. Uang 30 juta pas nih. Masukin gitu kan. Mestinya kan kalau ada orang begini 30 juta mundur karena pas-pasan. Saya enggak, saya maju. Lanjut. Karena emang niat. Memang niat. Udah buka rekeningnya, muncul masalah selanjutnya. Reksadana yang mana dari 40-an ini dibeli? Make sense? Pertanyaannya selalu begini si account officer-nya. Ditanya lagi, pemula ini dalam arti kata ini mau ngeledekin saya kali gitu ya. Retoris. Iya, ada 40. Nah, ini ada kata kunci yang menarik yang mungkin saya bisa ceritakan kepada teman-teman sobat home credit semua yang ada di rumah pada saat ini gitu ya nonton. Adalah kalau masih muda
itu jangan terlalu takut sama resiko. Dan pada hari itu saya juga tidak pernah takut akan rugi. Jadi kalau dibilang kata kuncinya begini, ini menurut saya yang kurang pas yang ditanyakan oleh account officer, dan nggak salah juga karena regulator meminta seperti itu. Kalau pemula, carilah minim risiko. Interesting. Nah, kalau saya temukan nih dalam saya belajar investasi adalah berapa lama waktu kita mau investasi. Kalau kita mau masih panjang sekali, 20 tahun, 15 tahun investasi, jangan pikir masalah resiko dan tidak. Kenapa? Yang penting adalah jangka waktu. Jadi ketika saya disuruh investasi, mau yang aman? Tidak. Saya mau yang paling risiko. Karena mindset saya tuh. Itu dari awal? Dari awal. Oke, ini interesting nih teman-teman. Banyak yang pada saat awal itu beda dengan Rian ya, mungkin tidak tahu apa yang mereka mau. Jadi tidak sadar ya, karena kedewasaan atau objektif orang-orang dalam investasi kan beda-beda. Iya, profiling, yes. Profiling kan beda-beda. Iya. Nah, sedangkan Rian sudah dari awal sadar bahwa kalau saya pemula, berarti saya harus ibaratnya berani dengan risiko yang terjadi. Logikanya sederhana waktu itu. Saya kalau hari ini uang saya hilang 30 juta sekalipun, yang bermasalah saya. Satu, orang, saya ini adalah triple minoritas. Satu, tidak punya ilmu. Dua, tidak punya restu. Tiga, tidak punya uang. Saya triple minoritas. Ya. Jadi yang saya lakukan pada saat itu, kalau uangnya hilang, saya juga nggak kenapa-napa. Saya memang belum punya anak, punya pacar, ya kan? Terus habis itu tidak direstui. So kalau hilang juga, paling jawaban dari orang tua saya, apa gue bilang? Udah pasti itu. Udah pasti itu gitu. Jadi daripada apa gue bilang, biarin aja apa gue bilang berhasil, lanjut. Dan kenapa saya mau cari yang risiko? Saya datang ke sini nyari investasi lain, sudah terbukti deposito aman, tidak membuat saya puas. Oke, berarti udah punya pengalaman sebelumnya. Ada bicara deposito. Makanya saya nyari tempat lain. Jadi kalau saya di sini cari yang minim risiko juga, loh, ya apa bedanya di deposito aja? Mindset saya di situ. Jawabannya sebenarnya ketika nanti mulai berinvestasi, bicaranya adalah mau investasi berapa lama. Kalau investasinya panjang di atas 10 tahun, seperti saham yang ada resikonya, itu tidak perlu khawatir. Tapi kalau mau investasi untuk nikah bulan depan, dimasukin ke saham, dimasukin ke cryptocurrency, dimasukin ke Bitcoin, itu namanya lagi judi. I see. Kalau double, naik 2 kali, nikahnya bisa 2, resepsi siang malam. Kalau potong separuh, penghulu doang. Ya kan? Kalau turun 75%, batal tuh acara semua. Apa iya mau begitu? Judi kan? Iya, betul. Nah itu yang nggak bisa. Ya jadi yang mau di-share mungkin adalah karena lo itu udah punya objektif ya. Jadi dari awal, kebanyakan orang kan pengennya kalau ditanya tuh kenapa sih invest? Ya gue pengen cepet kaya gitu loh. Jadi objektif itu nggak jelas. Gue juga pengen cepet kaya waktu itu. Tapi kan harusnya kan ada fokusnya dalam arti kata mau berkayanya dalam waktu berapa lama. Jujur waktu itu gue belum bisa sebut itu. Oke. Tapi cuma satu kata kuncinya. Saya sudah pernah ke yang minim risiko, terbukti tidak menghasilkan. Berarti kalau saya coba dengan yang minim risiko lagi di tempat ini, saya mengulangi kesalahan yang sama. Betul kan, katanya kan keledai doang yang nggak akan bisa jatuh ke lubang yang sama. Nah pada saat itu berarti kan akhirnya masuk nih reksadana. Iya. Pengalaman kedua berarti kan. Iya. Apakah lebih puas gak dari pengalaman pertama? Oh ceritanya 2004 itu cerita beda, Mas. Kenapa? 2005, 2006, 2007 pilih saham, pilih reksadana manapun, tutup mata, salah pilih pun naik. Oke. Jadi saya boleh lagi dibilang growing ya. datang di tempat yang emang marketnya lagi seru. Asik. Jadi pada waktu itu beli saham paling salah sekalipun naik. Jadi waktu 2005 saya semester berapa tuh saya lupa ya. Kalau teman saya datang gitu ngajakin, kan saya sarjana seni rupa. Itu yuk kita part time yuk. Dapat berapa duit? Saya bilang sebulan 300.000. Hah? 300? Lah orang profitnya aja lebih. Dagang online gue 30 juta sebulan bos. 300.000. Berapa lama jaga? 7 jam. Makasih, sayonara, goodbye deh. Jadi waktu itu tuh karena pasarnya enak dan bisnis online petarungnya sedikit, kan ketika petarung sedikit berarti harga bisa kita yang taking control dong. Ketika petarungnya banyak kan semuanya akan banting-bantingan harga karena kualitas kurang lebih gitu ya, mirip ya. Jadi yang terjadi ya pada saat itu saya mungkin memulai dari agak sedikit ada kondisi yang
berbeda ya gitu ya. Oke. Seperti itu. Even monkey can make money. Yes, istilahnya begitu kan. betul. Ya kan? Jadi ada memang siklus-siklus dalam investasi yang kalau udah masuk kayak bullish tuh udah merem lah. Merem. Betul. Gitu. Jadi dan banyak orang kadang ya mau mengakui atau tidak mengakui, ada yang menganggap dirinya pintar menganalisa. Padahal sebenarnya marketnya lagi bullish aja. Hoki aja loh. Iya, tapi ya ada orang yang mau share soal itu, tapi ada juga yang tidak. Berarti kan pengalaman kedua pengalaman bagus ya? Yes, tapi yang menarik kan kita akan melewati fase 2007-2008 kan? Oke, berarti itu masih ditahan tuh waktu itu, hold? Masih ditahan dan ada di dalam. Oke, Masih nggak pernah ditarik? Nggak pernah diredeem jadinya ya? Yes, itu adalah pelajaran kedua yang kita belajar hari ini. Yaitu adalah ketika kita dalam keadaan untung seperti apapun, kita harus bisa mengerti bagaimana merealize keuntungan kita. I see, oke. Nah ini another discussion sebenarnya, karena saya selalu penasaran. Misalkan kita mau invest, dapat peluang digital, atau balik lagi ke Ryan sekitar 2004 dulu ya. Memang niatnya panjang. Jadi dia tidak tahu kapan kita harus merealize keuntungan tersebut. Nah, berarti kan kita melawan diri kita sendiri dan objektif kita dari awal. Dan ini bagian dari Rian juga untuk paham karakternya sendiri dong dalam memilih instrumen. Waktu itu apa yang dilakukan? Kalau misalnya kita itu mau mulai, itu tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Dan tidak ada waktu yang tidak tepat untuk tidak memulai. Artinya adalah once hari ini tahu, once hari ini sadar, lebih baik mulai dari yang manapun. Kenapa? Investasi itu banyak. Hari ini ada emas, ada reksadana, ada saham, trading mungkin forex, tambah cryptocurrency, mungkin juga ada deposito, obligasi retail, saving bond retail, sukuk tabungan. Ini kalau disebut 3 jam lagi nih. 3 jam lagi, properti. Mau apalagi banyak sekali. Itu kita nggak akan pernah tahu. Jadi yang paling gampang, yang mana yang terjangkau, mulai. Tapi jangan uang tabungan 100 juta dicemplungin 100 juta. Kenapa? Karena nggak ngerti, kok nekat. Lucu, ada orang nggak ngerti tapi nekat pula kan. Bingung ya, udah nggak ngerti tuh sadar diri dong, nggak ngerti, mulai dari pelan-pelan kan gitu ya. Nah itu yang kita harus pegang. Jadi kalau mulai hari ini sadar, oh investasi di dunia digital, apa yang harus saya lakukan? Mulai. Yang mana yang cocok Pak? Itu nggak pernah tahu. Yang gampang adalah yang terjangkau sama kantong kita yang mana? Versi pertama. Nah kalau sudah mau one step ahead, mulai dengan namanya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu uang saya berapa yang harus saya tabung, berapa yang harus saya invest, nilai uang tersebut cocoknya masuk ke yang mana, dengan tenggat waktu berapa. Jadi ini sudah lebih mapan pengetahuannya. Tapi kan sampai pada level mapan itu kan mungkin perlu waktu. Kita kehilangan elemen waktunya juga. Misal saya belajar untuk bisa mengerti perencanaan keuangan. Misal, atau saya meng-hire seorang financial planner. Belum tentu loh saya mampu untuk bayar financial planner, belum tentu. Iya, baru mau invest sudah cost duluan malahan. Udah cost duluan, orang biasa nggak rela. Orang itu tidak rela bayar. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang paling cepat adalah mulai. Tapi kalau mulai dari hari ini, tolong jangan semua uang kita. Oke, ini sudah step 1, sudah step 2. Yaitu yang pertama tadi adalah mulai saja. Yang kedua, mau lebih sophisticated, panggil seorang financial planner. Penghasilan saya 5 juta. Penghasilan 5 juta di financial planning sudah habis buat bayar financial plannernya. Betul. Betul nggak? Nah, step yang selanjutnya ya. Kita begini, kita itu sebenarnya berbicara mengenai yang namanya waktu ya. Sebenarnya gampang, kita sering baca koran, tapi lakukan yang sebaliknya. Baca koran tapi lakukan sebaliknya. Misal, beritanya buruk terus. Takut dong? Berarti tone-nya kita, koran bilang suruh jual, kita beli. Kenapa? Karena wartawan menyampaikan berita yang sudah lewat. Investasi melihat masa depan. Berarti kan beda dong? Berarti ketika baca koran banyak berita buruk, ke belakang buruk. Makin buruk berarti kan akan ada terang setelah gelap tuh. Iya dong, kalau itu kiamat dong. Benar. Ya kan? Berarti koran bilangnya apa? Berita buruk, oh it's time to buy. Itu istilahnya apa Rian? Selain FUD ya? Fear, uncertainty, doubt sama by the news ya? Iya, ketika kita seperti yang dikatakan Warren Buffett, ketika orang lain serakah, kita lebih baik takut. Ketika orang lain takut, lebih baik kita serakah. Benar.
Meskipun kadang orang melihat dalam praktek ya, ini kayak ada pisau jatuh nih kenceng nih. Nah, kita mau nangkap atau tidak kan? Itu yang repot. Ketika kita berusaha untuk tangkap pisau jatuh, berarti kan seolah-olah kesempatan kita untuk menyangkap pisau itu cuma sekali loh. Betul. Kecuali udah jatuh. Pada pernah tahu? Iya, kita nggak pernah tahu harga bawah. Nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu harga bawah. Nggak pernah tahu. Emas udah turun 800, turun ke 750, turun 700. Kita tangkepin terus pisaunya. Aman. Tapi kalau kita cuma tangkap satu kali, itu yang repot. Jadi investasi itu kata kuncinya adalah tidak pernah ada waktu yang paling tepat. Yang kedua, bagus kalau sudah bisa direncanain. Tapi mayoritas orang nggak mungkin memulai investasi dengan perencanaan sebegitu keren. Belum pernah dengar. Kecuali dia kecelakaan tiba-tiba jadi orang sukses. Nggak tahu deh gitu ya. Tapi belum pernah ketemu juga gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita itu sebenarnya investasi itu yang penting adalah ini deh. Dilakukannya terus-menerus. Oke. Investasi itu seperti kita hidup sehat. Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Coba ada orang nggak yang mau diet? Semua orang mau. Badan ideal, semua orang mau. Pertanyaan sederhananya, dilakukan? Enggak. Teori kesehatannya mah luar biasa. Dia udah bisa bikin seminar tuh 2 hari 2 malam. Dilakukan? Enggak. Tahapan selanjutnya setelah dia tahu itu teori kesehatan, dia lakukan. Pertanyaan, dilakukan berapa lama? Ada orang yang diet, ketat luar biasa. Berhasil seminggu. Tapi badannya frustasi. Iya. Sebenarnya badan kita ini kan adalah kita ini kan ada otak kera kan. Kita kan sebenarnya ada otak primitif kita. Semakin kita press kesengsaraannya, dia semakin brutal. Makanya ada aturan yang dilanggar. Itu yang terjadi. Jadi ketika kita lakukan diet yang benar-benar ketat, seminggu turun, setelah itu brutal, tambah parah. Nah gimana ya, Rian, dalam tarik lagi ke masalah investasi, harus dilakukan berulang-ulang. Karena kita tidak tahu, kita nggak tahu bottom market lah, kalau mau dapat harga murah dalam investasi apapun. Nah, sedangkan kebiasaannya itu sangat terkait dengan, balik lagi, ini kan mental nih, orang kalau mau diet nih pasti yang dipasang tujuannya, objektifnya, dan itu pun juga satu. Yang kedua adalah nggak semua orang memang, kan seleksi alam ya, ada orang akhirnya dia menjadi orang yang santai, ada orang yang memang disiplin terus kan. Nah itu ngaruh nggak ke karakter kepada instrumen investasi yang dipilih? Ngaruh. Kalau dia semakin panjang, dia harus semakin disiplin. Disiplinnya bukan disiplin apa, tapi disiplin membeli. Berarti disiplin sediakan uang dingin juga untuk kemudian membeli. Ya, kalau saya mau investasi 10 tahun, pokoknya yang penting kita harus beli setiap bulan. Semakin di pasar beritanya buruk, saya harus lebih sering membeli. Dan ini nggak ada hubungan sama nominal ya? Jadi nggak ada, jangan. Investasi itu hidup kesetaraan ada di investasi loh. Investasi itu adalah membuat kita setara. Kenapa saya bilang gitu? Saya punya 1 gram, Mas Andi punya 1 kilo. Sama-sama naik. Bedanya nominal saya kecil. Walaupun naik sama-sama 100%. Proporsional ya? Iya. Itu tidak terjadi dalam bisnis kita loh. Iya, dan investasi itu kesetaraan. Iya. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Jadi kalau teman-teman memang mengalokasikan investasi berapapun yang disanggupi, ketika membuatnya jadi bulanan, itu menumbuhkan kebiasaan yang baik. Betul ya? Orang bilang, Pak, saya maunya naik turun, saya penting tahu. Nggak penting tahu. Investasi itu adalah mengakumulasi. Memperbanyak barang yang saya maksud. Investasi itu, saya hari ini 1 gram emas, nggak apa-apa. Kalau saya 120 kali pembelian, 120 gram. Naik turun loh, pentingnya apa? Yang kita lihat kan gramnya, bukan uangnya. Betul. Jadi orang salah, orang mau cari harga paling bawah. Dan dia punya uang cuma segitu-gitunya. Dia bukan lagi invest. Dia lagi spekulasi. Benar, karena biasanya orang kalau nggak dibuat sebagai bulanan, dia mikir ya udah saya keep dulu uangnya, nanti kalau saya tebak bottomnya, tebak bawahnya, baru dia beli banyak. Nah, Ryan kan dari tadi kan ngomong investing ya, investasi. Nah, gimana kalau karakter kita itu, satu karakter adalah memang pengennya keluar masuk cepat, atau belum ada pekerjaan, jadi memang untuk mendapatkan income adalah harus trading gitu loh, cepat keluar masuk gitu loh, sehingga
dia nggak bisa berpikir time frame panjang investing sebab memang kondisi hidup yang membuatnya harus carinya daily. Masa kini aja susah, apalagi masa depan lah, gitu ya ibaratnya. Terlalu jauh. Oh gitu ya, oke. Bener, jadi di dunia investasi bisa didagangin. Di dunia investasi, properti itu investasi. Bisa didagangin? Bisa, jadi developer, broker properti. Emas itu investasi. Bisa didagangin? Bisa, tuh buka toko emas. Iya. Saham itu investasi, betul, karena melihat perusahaannya. Bisa nggak saya dagangin? Bisa. Berarti ada kata kuncinya kalau kita mau bicara mengenai berdagang, trading, yaitu yang di care adalah harganya, bukan lagi barangnya. Kebalik dong ya dengan investing. Jauh. Jadi kalau ada yang nanya, Mas bagus trading apa investasi? Saya tuh tiba-tiba langsung ngeblur loh kalau ditanya begitu. Kenapa? Karena saya tidak pernah bisa melihat ini menjadi dua hal yang sama. Yang satu selalu melihat barangnya, yang satu selalu melihat harganya. Dan nggak akan ketemu ya, nggak akan ketemu. Makanya kalau mereka duduk bareng dengan dua praktisi itu, dia bisa jotos-jotosan. Karena dia sama-sama bisa jadi nggak tahu sebenarnya sisi sebelahnya tuh ngapain. I see. Iya, karena ini selalu jadi perdebatan. Sebab kalau sudah dua cara tersebut, pasti nanti akan diadu gimana mengambil keputusannya, ya kan? Padahal memang beda, nggak akan nyambung. Nggak bisa. Karena yang satu fokusnya adalah harian. Harganya. Murah gue beli, mahal gue jual. Dagang, cari selisih. Kalau murah jatuh lebih murah, rugi. Masih jual rugi kan gitu ya? Iya. Investasi kan nggak ke sana. Emas masih bernilai nggak? Cadangan emas ada berapa di dunia? Negara mana nih yang kesusahan likuiditas? Ada negara yang mau bangkrut nggak? Ada omongan harga? Nggak ada. Ya. Nggak pernah betul, ada. Betul, valid. Gitu, jadi dua kondisi ini nggak bisa diperdebatkan. Kalau ditanya, lebih bagus mana? Tanya gini, mau nanya untungnya kan? Pertanyaan saya gini, kalau saya bawa air, nyebrang jalan, bolak-balik, bawa air lebih banyak nggak kalau saya bolak-balik? Atau saya sekali doang? Jawabannya kalau saya bawa air, gayung, pindah, tuang, balik lagi ngambil gayung, pindah, tuang. Berarti akan lebih banyak dong saya dapatnya kan? Betul. Dibanding saya cuma ngangkat satu, saya pindah ke seberang kan? Pertanyaan, berapa besar kemungkinan saya tertabrak mobil, bolak-balik atau cuma sekali? Berkali-kali. Betul. Jadi yang mana menghasilkan sesuatu lebih besar? Dagang. Tapi ada resiko nggak kita untuk terjadi sesuatu yang kita tidak pernah tahu? Pasarnya tutup, bursa efeknya disuspend, tembak nuklir jeder hancur, bunuh nggak pernah tahu. Sahamnya tiba-tiba direksinya check out semua. Besok terjadi diluted, diakuisisi dan dibangkrutkan. Yeah. Banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Kenapa? Kita orang terakhir kok yang tahu. Iya, betul. Kita orang terakhir loh. Kita beli saham, kita orang terakhir. Kenapa? Yang nulis berita tahu duluan. Editor tahu duluan. Wartawan yang terima berita tahu duluan. Yang diwawancara tahu duluan. Iya, jadi memang ada banyak kejadian yang terjadi kalau kita memilih trading. Dan itu bagian dari resiko dagang ya. Ada di sana. Bagian dari risiko dagang. Investasi dan trading ada, tapi yang kita lihat itu kan future. Trading itu kan adalah harganya. Kita concern mengenai harga. Toolsnya beda. I see. Iya, artinya kita tidak perlu, kalau investing kan kita berpikir masa depan dengan time frame yang panjang. Artinya kita bisa quote unquote mengecualikan yang terjadi secara harian. Betul, itu kuncinya betul. Iya. Oke. Nah, menarik. Nah, kalau misalkan gue tanya nih gitu. Lu cocoknya trading atau investing? Ryan. Iya. Ryan hari ini lebih menjadi investing. Hari ini? Iya. Berarti ada masa di mana lu lebih suka trading? Iya. Oke. Dan biasanya apa sih yang mendrive perubahan karakter? Apakah memang waktu kita muda gitu, kita memang pengennya itu cash and carry gitu loh? Atau usia dan nominal. Oke. Seiring uang kita besar, maka kita akan lebih jarang untuk entry exit. Kenapa? Karena sekali masuk, kalau benar ataupun salah pun, itu langsung besar. Iya dong? Iya. Yang kedua adalah karakter risiko. Semakin kita keluar masuk, risiko semakin besar. Semakin kita punya tanggungan, semakin kita mapan, itu beda cara melihatnya. Oke, berarti lebih tidak bisa menerima kekalahan atau risiko ya? Boleh dibilang begitu nggak? Bukan, saya menerima risiko itu biasa, saya siap. Selalu siap, tapi saya mengukur lebih besar lagi. Kenapa? Karena oh iya ternyata saya sudah punya tanggungan dan lain sebagainya. Saya siap, saya selalu siap.
kiri kanan saya nggak loh. I see. Kiri kanan saya belum tuh loh. Saya mengambil keputusan berani, kiri kanan saya belum tentu berani loh. Gitu. Akhirnya kan kita berada di stage selanjutnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang, Ren, hari ini masih trading. Saya suka ngelihat market tadi malam. Saya melihat bagaimana perusahaan-perusahahan Nasdaq mulai dalam keadaan naik, tapi untuk consumer ada penekanan terus tiba-tiba naik. Saya lihat. Market Indonesia saya lihat lagi ada batu bara mining yang mulai kembali mendapatkan kontrak luar negeri. Yes, oke, saya lihat. Kenapa? Karena memang saya suka untuk trading, saya suka dagang. Apalagi nggak perlu saya promosiin. Saya kan nggak perlu beli saham batu bara saya dong, nggak perlu itu. Beli emas saya dong, nggak perlu, emas nggak suruh dan yang beli. Itu era hari ini tuh seperti itu. Jadi saya melakukan keduanya kok. Ya memang buat sobat home credit ya, ini penting untuk bicara soal investasi ya, karena belajar dari orang yang sudah bertahun-tahun akan memiliki efek yang berbeda dengan mendengar dari seorang yang baru saja investasi, apalagi kalau instrumennya luas. Dan saya ngelihat juga memang dari pengalaman adalah kita pasti punya fase di mana kita mulai investasi dan kita akan menemukan karakter diri kita sendiri pada saat memilih instrumen investasi maupun jangka waktu investasinya. Dan semakin kita dewasa ya Rian ya, semakin kita dewasa dalam waktu kita dalam mulai waktu, investasi betul. loh. Kalau ada orang umur 50 tahun mulai investasi, dia dimulai dari usia 0 juga, hati-hati. Oke, berarti bukan kepada umur fisik nih. Bukan umur fisik di sini, tapi kepada umur dia memulai investasinya. Gitu. Beda. Banyak yang kejadian ketika misalnya ada training, ngundang saya, persiapan pensiun. Saya selalu komplain sama perusahaannya. Pak, ini perusahaan mau pensiun kenapa persiapan udah umur 45, 50, umur 25. Lu kedua umur 25 Pak, lu kalau umur 45, 50 rata-rata mereka tidak achieve. Oke. Dan mereka menjadi panik. Ketika mereka menjadi panik, mereka menjadi lebih nekat. Tidak objektif lagi. Ketika dia nekat, uangnya hilang. Kan gitu ya. Yeah. Itu yang saya kurang cocok. Dari sekian banyak saya ada ngundang segala macam gitu ya. Itu mungkin nggak nyampe 10%. Yang begitu kita sudah hitung, uang saya cukup tuh 10%. Oke. Rata-rata, Pak yang bener Pak, saya cuma 1/7-nya loh. Saya 1/10-nya loh. 1/10, bisa dibayangkan. 1/10 di usia 50. Dia mau 5 tahun lagi, gimana cara ngejar 90% dari 5 tahun? Bingung kita. Dia bingung, kita pun bingung mau kasih saran apa. Iya, jadi memang berarti harus dari efek umur ini sangat berpengaruh sangat makanya, berpengaruh. Tadi saya bilang, sobat home credit, di usia kamu berapapun, Anda berapapun, sadar hari ini mendingan pergi langsung, mulai yang manapun. Pak, saya cuma ngertinya emas Pak, mulai. Hari ini kan udah emas digital, ada juga mungkin mau ngeredit emas dulu, go ahead, nggak masalah. Salah itu pasti. Salah itu pasti, don't worry, be happy. Salah itu pasti. Nah, ini saya jadi ingat nih. Tadi kan berarti kan mulai aja dulu, apapun instrumennya ya. Ada banyak yang bisa kita pilih. Nah, gimana ya kita tahu bahwa tadi udah kita bicara karakter. Sekarang kita bicara dari sudut instrumennya sendiri. Gimana kita tahu reliabilitas peluang yang ada. Kemudian juga aspek-aspek. Sekarang gimana sih tahu itu nggak bodong? Atau mungkin ini apakah diatur oleh otoritas yang berwenang gitu loh. Gimana ya caranya? Oke, gampang. Kalau di Indonesia, kalau kita mau ngomong bank, pasti Bank Indonesia dan OJK. Yang kedua, kalau kita urusannya dengan saham, reksadana, dan seluruh teman-temannya, dan obligasi, itu pasti OJK. Okay. Kalau kita bicara mengenai asuransi, pasti OJK. Kalau kita bicaranya mengenai perdagangan yang tidak ada fisiknya dalam bentuk komoditi, itu pasti Bapepti. Jadi kalau mendapatkan suatu penawaran dan ternyata menemukan penawaran itu tidak ada logo-logo tersebut dan mungkin dia diatur di negara lain, baru pertama kali mulai investasi, nggak usah. Oke. Loh kenapa Ryan? Emang di luar nggak lebih benar? Bukan. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita ada sesuatu yang kita nggak cocok, kita kan mesti dalam bentuk bahasa Inggris, bisa jadi dalam bahasa Rusia. Emang ente ngerti bahasa itu?
gimana cara komplainnya. Meskipun menarik nih, wah iya, saya udah join gitu loh. Kalau saya sih langsung tinggalin aja. Saya strict to the point. Di Indonesia banyak kok yang bisa diinvest. Banyak sekali bisa diinvest. Saham 720 saham. Obligasi, Ibu Sri Mulyani selalu mengeluarkan obligasi retail, sukuk tabungan, saving bond retail. Mau kurang apa? Negara yang menjamin. Iya, ada banyak opsi ya. Lebih turun, risiko lebih tinggi tapi bunga lebih gede, imbal lebih besar, peer to peer lending, terdaftar dan diawasi OJK. Iya, betul. Mau yang namanya bank, pergi tanya lembaga penjamin simpanan, bunganya berapa? Diatur OJK. Jadi itu dulu saja. Pak, tapi ada investasi lain loh. Nah, biasa gitu. Yang ada untungnya gede, diatur OJK enggak Pak, akan segera. Ya segera nanti aja, suruh dia terdaftar dulu. Gampang aja. Kenapa? Karena nggak gampang loh untuk bisa mengikuti compliance dari OJK mau aturannya apapun. Sangat susah. Ada legal due diligence-nya, ada fit and proper-nya. Nah, kalau balik lagi ke soal investasi bodong nih, Mas Rian pernah punya pengalaman nggak? Punya. Dari awal, tapi udah tahu bahwa ini nih kayaknya feeling tuh nggak enak gitu. Betul. Nah itu dia ciri-cirinya. Ini juga spoiler buat Sobat Home Credit, kita masih ada beberapa podcast lainnya bersama Rian. Ada bagaimana belajar technical analysis satu grafik dan satu lagi fundamental. Oh boleh. Nah, jadi mungkin ini masih sesi pertama podcast. Oh jadi, boleh. Oh ini pemanasan ya. Oh pemanasan. Oke, boleh. Oke, tadi Rian ngomong soal gimana sih kita tahu reliabilitas dari peluang yang ada dan perusahaan-perusahaan mana yang kita bisa percayai untuk mengelola atau memanage dana kita untuk investasi itu, apapun instrumennya. Nah, kita tahu track record itu dari mana ya, baik dari sisi produk maupun dari perusahaannya? Iya, nah ini dia. Sebenarnya selalu kondisinya tuh kita harus tahu bahwa kalau diatur di negara kita, maka segala sesuatu yang harus dilaporkan. Jadi misalnya kita bicara saham, kita tidak bisa pergi ke Bursa Efek untuk membeli saham. Kita perlu melalui sebuah sekuritas. Sekuritas broker. Nah, broker ini ya kita bisa lihat track recordnya karena apa? Satu, kita tinggal dengan sederhana kita googling. Bla 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 bla, klik enter. Bla 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 bla, kasih belakangnya. Penipu misalnya gitu ya. Keluar tuh. Oh iya, iseng aja. Iseng. Kita bisa lihat. Lalu kita lihat juga nama daripada direkturnya. Nama daripada komisarisnya. Itu dengan gampang kita bisa cek dan semua itu sudah ada di website masing-masing regulator. Jadi kalau misalnya kita cari sekuritas sudah pasti itu adalah OJK. Tinggal pergi ke OJK, website OJK, Anda dapat listnya. Anda mau cari peer to peer lending, jangan Anda browsingnya lewat Play Store langsung di-download. Oke. Salah. Kan kadang ngelihat langsung review bintangnya kan. Jadi lebih baik kita benar-benar googling ya, cara paling mudah untuk lihat googling atau kita review dari orang gitu ya. Betul, ke OJK. Lihat di sana. Dan cek dari berita-berita apakah pernah ada tersangkut sebuah kasus. Bila tersangkut apa kasusnya. Nah, jadi kita ketika mendapatkan suatu berita negatif pun jangan langsung gini, negatif, jelek. Itu boleh juga kalau sangat pemula, sangat takut, lebih baik silahkan aja, itu hak sendiri kan, tapi kita noise. memfilternya. Betul. Tapi kalau kita sudah one step ahead, apa sih beritanya? Ini penting buat Sobat Home Credit semuanya bahwa internet mempermudah kita untuk banyak hal. Ya. Dan kita juga punya PR bahwa kita juga harus menjadi lebih cerdas dalam menggali informasi. Ya. Dan jawaban dari menggali informasi adalah selalu bersikap terbuka atas akses informasi sebanyak-banyaknya. Betul. Dan kemudian nanti kita memfilternya. Ya. Nah terakhir nih mungkin yang bagian paling menarik dari investasi, nih, masalah withdraw atau tarik dana. Iya. Kapan Mas Rian ini berpikir untuk menarik dana gitu? Apakah ada target-target tertentu untuk mengatakan bahwa oke, ini saatnya saya take profit? Betul. Terus mekanismenya tentunya tergantung instrumen kan? Iya. Dan apakah ada tips dan trik dari Mas Rian sendiri? Baik, kalau dulu saya ditanya begini saya nggak bisa jawab. Tapi ketika saya berusaha untuk memetakan konsep yang saya sebut sebagai passive income strategy, maka sebenarnya dalam investasi itu dibagi menjadi 3 level. Level pertama itu disebut dengan money booster. Segala sesuatu yang menghasilkan uang dengan cepat dengan risiko yang tinggi. Yang kedua disebut dengan protect your profit. Amankan untung Anda. Protect your profit, amankan untung Anda. 3 adalah creating wealth. Babak selanjutnya namanya passive income.
Sebenarnya semua orang itu memiliki aset itu agar aktif to passive income. Dimulai dengan 3 step ini. Nah, jadi sebenarnya versi pertama ketika kita mereview setiap tahun misalnya, ada investasi-investasi kita yang sudah untung, maka sebagian dari untungnya ataupun seluruh untungnya kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Contoh, saya investasi saham 1 tahun, untung 100 jadi 110 juta. 10 jutanya taruh di tempat lebih aman, masukin ke deposito, masukin ke reksadana pasar uang, masukin ke peer-to-peer lending. Loh, peer-to-peer lending lebih aman. Oh iya dong, kan fixed income. Sesuatu yang menghasilkan keuntungan dengan stabil, maka itu sudah bagian daripada risiko yang lebih kecil. Misalnya gini, kan investasi saham. Siapa yang bisa pastikan investasi saham tahun depan 20%? Nggak ada. Iya, nggak ada. Beda dengan yang namanya fixed income. Jadi fixed income bagaimanapun tetap lebih kecil risikonya selama ada aturannya ya. Betul. Selama ada aturannya. Jadi itu versi pertama. Ada versi kedua. Pertanyaannya begini, Ryan pernah riset nggak dari investasi yang berisiko tinggi seperti saham? Saham risiko tinggi kalau dilakukan 1 tahunan. Tapi kalau di atas 5 tahun menjadi lebih kecil. Di atas 5 tahun, 15 tahun tambah kecil lagi. Nah, ketika kita investasi 1 tahunan seperti ini, saya selalu tarik dananya, saya pindahin yang untungnya. Dengan saya investasi dur 15 tahun dan selalu ada di saham, untungnya gedean mana? Pertanyaannya kan bisa ke sana ya. Yes, dan itu selalu banyak yang nanya tuh, kayak gitu. Jawabannya kalau di saham, itu yang di dur aja masih lebih tinggi. Karena panjang ya time frame-nya. Di atas 15 tahun di atas 15 tahun. Kalau di kondisi 5 tahun. Itu pun dengan memilih saham yang tepat tentunya. Oh pasti. Yang growth investing kan. Pasti. Kita tidak bisa, ya kalau bagaimana begini. Ketika kita investasi itu kan adalah sama seperti kita lagi terima lamaran kerja orang. Ada orang lamar kerja, kita ngeliat CV-nya dong. Udah kerja di mana? Pengalamannya apa? Make sense. Prestasinya apa? Pertanyaannya, pasti nggak setelah dia kerja di sini dengan prestasi yang bererot tuh, kalau kata oma gue, apakah benar dia kinerjanya akan bagus kerja di tempat kita? Nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. Sama dong sama investasi saham. Iya. Sama dong. Tetapi paling tidak. Tapi harus dilihat produknya apa, seperti apa inovasinya, seperti apa kinerjanya selama ini, direkturnya apa kabar, komisarisnya apa kabar. Kita tetap harus lakukan itu. Investasi itu sama seperti kita sedang memilih pasangan hidup, sama seperti sedang memilih karyawan. Nggak ada beda. Nah, balik lagi ke tadi, yang untuk withdraw tadi berarti 2 cara aja berarti? 2 cara. Satu adalah kalau di dalam aset yang berisiko kita tidak nyaman, untungnya kita pindahkan. Pertanyaannya bisa begini, kenapa sih untungnya harus saya amankan? Pertanyaan itu bagus. Begini, saya punya uang 100 juta. Saya untung 50 juta, berarti 150 ya. Ternyata saya dari 150 itu saya keep dan ternyata rugi. Menjadi 75 juta. Berarti sebenarnya saya lagi rugi 25 juta dari modal awal. 100 ke 75 kan jadi tinggal rugi 25 juta ya. Rugi 25%. Sekarang treatment yang kedua, saya punya uang 100. Untung 50%, jadi 150. 50-nya saya parkir di deposito. 100-nya saya investasikan terus. Betul. Hilang 50%. Sama nih, kan tadi 150 hilang 50%, jadi 75 ya. Ini 100 hilang 50%, jadi 50. 50 tambah 50 yang di deposito saya menjadi 100. Lagi. Iya. Saya kehilangan berapa dari modal awal saya? Nggak hilang. Nggak hilang. Nggak hilang. Jadi logikanya kenapa protect your profit? Karena ada orang yang tidak rela untuk kehilangan uangnya. Tapi ada orang yang investasi siap untuk floating. Jangan lupa loh, ketika kita belum jual itu floating loh. Betul, bukan realize. Betul. Jadi ada orang yang tidak bisa tidur ketika dia floating. Oleh karena itulah kenapa muncul konsep yang saya katakan protect your profit. Bagi orang yang selebor siap, oh tenang jangan khawatir investasi saham saya tahu untuk 15 tahun. Oh tenang jangan khawatir, Anda lihatnya 15 tahun ke depan. Baru tahun pertama udah kejang-kejet. Salah siapa? Ya salah ente karena nggak salah lihat, salah waktunya lihat gitu kan. Jadi kalau ada orang yang nggak terbiasa, cara kedua dia nggak mau terima, cara ketiga ada juga. Oke. Saya siap untuk terima floating, tapi saya deg-degan, oh gampang, reset password dan di-delete aplikasinya, selesai. Bulan depan kalau mau invest lagi, pencet lagi. Ada treatment sampai sebegitunya, tapi itu investasi itu adalah psikologi. Menarik nih, Sobat Home Credit, kita diskusi panjang lebar soal investasi. Di podcast pertama ini kita sudah banyak belajar hal-hal mulai dari bagaimana sih meneliti peluang investasi secara digital,
bagaimana tahu reliabilitas peluang yang ada, dan tentunya bagaimana kita memiliki mindset yang benar disesuaikan dengan karakter kita dalam berinvestasi. Nah, mungkin Rian ada di podcast pertama ini ada sesuatu yang bisa di-share kepada teman-teman yang baru pengen memulai atau bahkan sudah memulai. Apa ya mungkin beberapa tips yang perlu mereka perhatikan? Kalau yang sedang melakukan gitu ya, kita jangan pernah menutup diri bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah kita lakukan. Saya sampai hari ini belum open minded ya, selalu open minded dan selalu melihat opsi yang ada. Iya, itu itu saya gitu ya. Karena saya melihat bahwa teknologi itu berubah, cara orang berkomunikasi berubah. Kalau kita dengan cara yang lama terus, bisa jadi kita ya tertinggal. Gitu. Di era hari ini tuh menurut saya era sedang dikocok ulang hoki orang. Menurut saya setiap kali big reset. Oh iya, benar. Jadi big reset. Jadi setiap krisis itu akan melahirkan miliarder baru. Betul. Dan hoki dikocok ulang. Betul. Jadi hari ini podcast yang kayak gini mungkin ketika lagi mulai gitu, jangan berpikir bahwa ilmu kita yang paling bagus. Kita coba lihat lagi, review lagi, lihat backtesting lagi, optimizing ulang dengan strategi investasi kita. Itu pertama. Bagi yang belum mulai dan takut memulai, saya bilang bahwa apakah kita lihat dengkul kita hari ini, ada yang tidak ada lukanya, codetnya sedikit. Saya rasa semua dengkul kita semua ada yang codet semua. Kaki kita udah pada ada codetnya. Kenapa? Karena kita pernah jatuh waktu kita kecil. Coba kalau orang tua kita bilang jangan pernah jatuh ya, udah ya kan nggak bisa jalan. Nah itu sama terjadi ketika kita lagi belajar jalan. Mulai investasi itu pasti ada ruginya, jangan takut rugi. Tapi investasi itu seperti belajar berenang. Cuma ini kan ada kolaps itu ya kan, ada yang belum bisa belajar berenang tiba-tiba gitu ya. Ya kita seminar berenang di sini ya, duduk di sini. Mas bisa kan? Nah, oke, saya ajarin cara tarik napas dong. Tapi di sini nggak bisa. Nggak bisa. Lu taruh Richard Sambera pun nggak bisa di sini dengan cara begitu. Caranya gimana? Tahu teorinya? Nyebur ke kolam, kelelep dikit. Ada yang di sini mungkin tanpa pernah minum air, tanpa pernah masuk ke kuping berenang, nggak ada, belum pernah dengar. Itulah investasi. Itulah kegiatan investasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Kita perlu mulai belajar dan terjun ke kolamnya. Makanya di awal, mulai dulu. Mulai dari mana? Mulai yang paling make sense daripada logika kita pada hari itu. Saya ngertinya cuma tanah, ya udah terserah. Tapi tanah ada obstacle-nya, modalnya gede. Betul. Iya dong. Aduh saya nggak bisa. Ya mungkin kalau tanah temannya emas. Saya mulai dengan emas. Boleh. Saya mengertinya nggak punya, tapi saya nekat dengan reksadana. Good. Kan ada orang yang nggak punya ya, emas 1 gram 800.000. 900.000 mungkin berat. Mulainya apa? Reksadana. Mulai nggak apa-apa. Ketika kita mulai maka kita care. Ketika kita care kita belajar di situ. Dan jangan takut uangnya itu hilang. Kenapa? Karena pasti akan ada dengkulnya yang lecet. Mindset ini yang perlu waktu untuk kita lakukan. Seperti itu. Sobat Home Credit, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Dan jangan lupa masih ada hadiah-hadiah menarik yang kita bagi melalui giveaway. Untuk 10 pemenang kita siapkan hadiah giveaway dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan acara hari ini. Nantinya lihat di deskripsi di box yang akan kita lampirkan. Boleh ikut saya? Tentu boleh. Oke deh, kalau gitu saya nanti ikut ya. Oke, mungkin buat Sobat Home Credit, nantikan episode selanjutnya bersama Ryan Filbert. Sekian dari saya, Andi Gultom dan Ryan Filbert. Terima kasih. Home Credit.